Selamat pagi. Nah, ini tak komen lagi, Pak. Komennya Pak Warung Ciput ya. Tak komen lagi. Tak buatin reply VT ya. Pak Jess, TikTok ngasih laporan di notif saya. Video ini sangat populer. Terima kasih ilmunya Pak Jess. Saya akan kasih ilmu lagi nih ya. Saya kan bilang tubuh manusia itu dahsyat banget ya. Saya mau tunjukkan kedahsyatannya. Dari semua organ, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sebetulnya organ yang paling dahsyat di dalam dirimu itu adalah otak. Daging empuk di bawah tempurung kepala itu yang paling dahsyat. Ya, dia mengendalikan seluruh tubuhmu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Makanya ketika dalam dunia hipnotis, ya, kalau kamu bicara masalah dalam dunia hipnotis, yang bicara masalah self hipnotis, saya mengajarinya. Duduk rileks, ambil napas, tahan 4 hitungan, hembuskan. Ambil napas, tahan 4 hitungan, hembuskan. Ambil napas, tahan 4 hitungan, hembuskan. Lalu saya pasti ngajarin bahwa seluruh rasa rileks itu dari naik ke ujung kepala, ke ujung rambut. Nah, rasa rileksnya dibawa ke sini. Kemudian diatur turun dari ujung rambut sampai ke telinga, sampai ke muka, sampai ke leher, sampai kepala bagian belakang, sampai ke pundak, sampai ke dada. Nah, saya pasti ngajarinya kayak gitu. Ya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang paling top itu adalah otak. Itu wah luar biasa. Otakmu itu dahsyat, Jess. Ya, cuman kamu nggak nyadar memiliki otak yang sangat dahsyat. Otak itu ya isinya tergantung siapa yang membentuk kamu pertama kali. Kalau komputer, siapa yang menginstal kamu pertama kali. Ya, dan itu dimulai dari umur 28 minggu di dalam kandungan ibu. Sekitar 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan itu saatnya otak mengeluarkan neuron. Nah, disitulah peran ibu penting banget untuk membentuk neuron otak anak. Informasi, keluhan, dikte, itu semua dari mindsetnya ibu turun ke janin di dalam perut. 78 minggu. 7 bulan. 7 bulan itu berapa itu? 28 minggu kalau nggak salah ya. 7 bulan, 28 minggu, 7 bulan. 7 bulan, 1 tahun kan 52 minggu ya. Iya, 28 minggu, 7 bulan. Usia 7 bulan. Nah, itu neuron otakmu dibentuk, Jess. Nah, akan menjadi apa, itu tergantung dari lingkunganmu. Makanya orang Cina punya pepatah San Sui Ting Pak Se. Didikan 3 tahun pertama akan mempengaruhi 80 tahun kehidupanmu. Nah, yang hebat adalah otak manusia itu terkunci ketika dia berusia 18 tahun. Namanya sistem artikulasi retikular. Dan otak manusia menangkap semua yang kamu terima ketika kamu di dalam kandungan 7 bulan sampai umur 7 tahun. Itu SAR-nya, sistem artikulasi retikularnya menangkap dan kemudian memilah selama 7 tahun itu. Nah, kemudian setelah 7 tahun itu kamu menerima informasi ya dari orang tuamu, dari lingkunganmu, dari apapun itu mengendap di alam bawah sadar. Dan itu dipilah untuk menjadi kebutuhan. Yang mana yang menjadi kebutuhan? Kekayaan apakah menjadi kebutuhan? Kesehatan apakah menjadi kebutuhan? Kemakmuran apakah menjadi kebutuhan? Kehebatan apakah menjadi kebutuhan? Itu semuanya dipilah. Dan kalau sudah dipilah, maka dia menutup pintunya. Dan kemudian umur 17 tahun itu dikunci. Sehingga hari ini kamu itu adalah ya apa yang kamu dapetin 7 tahun pertama itu. Itu yang disebut sebagai magnet rezekinya bagaimana. Kamu bekerja untuk membangun aset atau kamu bekerja untuk mencari uang. Itu terbentuknya dari situ. Kalau dari kecil semenjak lahir tontonanmu YouTube, gadget, ya kamu udah jadi monster itu. Ya maaf aja, kamu monster. Nggak akan punya masa depan.
Siapa yang buat? Ya mak lu lah. Orang mak lu yang cari, yang beliin gadget kok. Jadi kamu sebetulnya 3 tahun pertama itulah anakmu benar-benar terdidik dari dirimu atau terdidik dari siapa. Sehingga besarnya akan membawa itu menjadi sebuah kebutuhannya dia. Makanya kenapa banyak orang menjadi hebat? Ya karena didikannya hebat. Kapan? Ketika dia kecil. Dan yang hebat adalah neuron otak itu panjangnya bisa 10 kali lingkaran bumi. Kapan? Ya ketika kamu berpikir. Karena setiap ada hal baru muncul yang kamu mau lakukan, maka dia akan mengeluarkan neuron baru. Ada hal baru yang kamu mau usahakan, maka dia akan menjadi neuron baru. Nah permasalahannya, neuronnya itu nyambung enggak? Neuronnya itu lanjut enggak? Atau hanya putus aja neuronnya sehingga banyak neuron yang enggak nyambung. Lah kehidupanmu hari ini tuh neuronnya banyak yang enggak nyambung. Makanya kamu lebih banyak enggak bisanya ketimbang bisanya. Kenapa? Ya karena kamu enggak pernah mengusahakan. Contoh, kamu nerimo. Nah, nerimo itu kan ya gimana Pak? Memang didikannya budaya timur seperti itu. Ya itulah kebodohan kamu. Makanya kamu seringkali dikendalikan sama takdir. Padahal takdir itu tidak ada. Takdir itu hanya 2, lahir dan mati itu takdir. Nasib juga begitu. Nasib itu hanya ada 2. Kamu nasibmu dilahirkan oleh siapa, dan kamu mati seperti apa. Itu nasibmu cuma 2 itu aja. Selebihnya usaha, selebihnya itu perjuangan, selebihnya itu ngototmu sampai seberapa. Seberapa hebat kamu memperjuangkan jati dirimu, seberapa hebat kamu memperjuangkan eksistensimu, seberapa hebat kamu memperjuangkan masa depanmu. Nah itu. Makanya kamu didikte sama siapa? Kalau kamu didikte sama politikus, ya kamu jadi provokator. Kayak yang sekarang ini lagi ngulik-ngulik ijazahnya Pak Jokowi itu. Ya, kamu jadi provokator yang bodohnya setengah mati. Kamu menyatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu, tapi kamu tidak punya buktinya bahwa itu palsu. Kan itu bodohnya luar biasa. Siapa yang mendalilkan ya siapa yang membuktikan. Harusnya kan seperti itu. Lah ini yang katanya ahli telematika, itu ahli apa saya tidak tahu. Yang katanya profesor, itu seperti itu ya tidak tahu saya. Ya kenapa? Ya karena ya 3 tahun pertama didikanmu kayak gitu, Jess. Maka ya kamu hasilnya seperti itu. Meskipun kamu profesor, meskipun kamu orang-orang hebat, tapi akan menjadi tidak hebat. Karena apa ya? Karena lama-lama terdegradasi. Hidupmu terdegradasi. Karena apa ya? Karena didikan. Sansueting pakse. 3 tahun pertama itulah yang menentukan 80 tahun hidupmu. Kamu 80 tahun hidupmu hebat apa tidak? Di ujungnya kan yang hasil akhir ya. Yang penilaian utama itu kan hasil akhirnya. Seperti apa? Tidak peduli kamu jatuh bangun dalam semua usahamu, tapi kalau hasil akhirnya bangkrut dan masuk penjara, ya itulah 3 tahun pertama didikanmu seperti itu. Tidak peduli kamu jatuh bangun seperti apa di dalam kehidupanmu, tapi kalau hasil akhirnya kamu jadi presiden, yaitu topnya kamu itu kayak Pak Prabowo itu. Ya, tidak peduli jatuh bangunnya kamu seperti apa. Kalau 80 tahun terakhir hidupmu kamu menjadi terhormat, yaitu 3 tahun pertama didikanmu kayak begitu. Karena itu dasar, itu dasarnya. Tidak perlu hebat. Tapi ketika kamu menjalankan kehidupan, kamu berusaha untuk menyelesaikan step by step, step by step, step by step. Tidak perlu menjadi musuh buat orang lain, tidak perlu. Ya kayak saya mau direview kayak apa sama peniru-peniru racikan macin, kan saya tidak pernah mereview mereka. Bodoh amat dengan mereka, saya tidak pusing dengan itu. Karena apa? Karena semuanya belum dihitung, belum final. Belum final. Saya yang pertama kali ngeracik racikan macin, apakah nantinya saya tersaingi apa tidak kan belum final. Ya, saya menyelesaikannya seperti apa kan belum final. Nanti mungkin ada yang lebih hebat, punya racikan lebih hebat dari saya, bisa jadi. Makanya saya tidak perlu mereview orang lain. Ada hukum, namanya hukum kompensasi. Nah, hukum kompensasi itu dahsyat banget. Ada hukum, namanya hukum pengendalian. Kamu kalau tidak bisa mengendalikan, kamu tidak pernah mendapatkan kompensasi. Dan kamu tidak pernah mendapatkan hukum besinya. Nah, itulah hukum 12 hukum alam. Makanya saya tidak pernah mereview orang lain. Silahkan orang lain berbicara apa, melakukan apa, saya tidak pernah ikut-ikutan untuk ke mereka. Karena apa? Karena otak kita itu sangat luar biasa dahsyat. Kamu yang menciptakan, kamu yang menyelesaikannya.